Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dio Hermawan Susanto dari kelas RPL Teknika 1A Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Asal saya dari Matise, Karanganyar, Jawa Tengah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen perawatan dan perbaikan oleh Bapak dosen Dr. Andri Yulianto MT dengan tugas skenario analisa biaya perawatan dengan masalah yang pertama, apa perbedaan biaya planned maintenance dan incidental maintenance. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan perencanaan maintenance yang optimal. Dan yang terakhir, bagaimana perawatan dapat menghemat biaya operasional. Baik, untuk kasus pada skenario tersebut, kita mengacu pada manajemen perawatan yang berbasis pengalaman awak kapal dan tentunya sedikit dari pengalaman saya pribadi yang berlatar belakang kita ambil dari negara kita sendiri. Negara Indonesia adalah negara maritim. Dalam dunia maritim, kapal sangatlah penting untuk mode transportasi, kemudian ekonomi, dan distribusi logistik yang menghubungkan antara pulau satu ke pulau yang lainnya. Dan keandalan kapal bergantung pada kondisi mesin, kemudian peralatan navigasi, dan sistem lainnya tentunya. Perawatan kapal adalah hal yang utama untuk menjaga operasi yang aman serta efisien. Kemudian pada manajemen perawatan juga dipengaruhi oleh pengalaman awak kapal tersebut untuk melakukan kegiatan maintenance ataupun repair atau perawatan dan perbaikan. Tentunya banyak masalah teknis tidak dapat diselesaikan hanya dengan prosedur standar, sehingga kemampuan adaptasi awak kapal itu sangat-sangat diperlukan. Dalam pencatatan maintenance yang baik, penting untuk menyediakan data historis. Tetapi masih banyak kapal yang tidak memiliki sistem pencatatan yang sangat baik. Jadi, dokumentasi yang terstruktur dapat meningkatkan kualitas perawatan dan integrasi pengalaman pada awak kapal tersebut. Dalam hal ini, adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya utarakan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini terbagi. Yang pertama, mengapa pengalaman awak kapal penting dalam kegiatan maintenance. Kemudian yang kedua, bagaimana pencatatan maintenance dapat membantu perawatan berikutnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana sistem dokumentasi dapat meningkatkan reliability pada kapal tersebut. Adapun tujuan penulisan tugas ini yaitu yang pertama, menganalisis peran pengalaman awak kapal dalam mendukung kegiatan perawatan. Kemudian yang kedua yaitu sangat penting untuk menjelaskan pentingnya pencatatan maintenance dalam ataupun sebagai dasar perawatan yang berikutnya. Yang ketiga, mengkaji peran sistem dokumentasi dalam meningkatkan keandalan pada kapal tersebut. Kemudian pada manfaat penulisan yaitu terbagi menjadi dua, ada manfaat teoristis, kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis. Kita jelaskan yang manfaat teoristis terlebih dahulu, yaitu untuk menambah wawasan mengenai manajemen perawatan pada kapal tersebut. Kemudian yang manfaat praktis yaitu membantu awak kapal dalam memahami pentingnya pencatatan dan dokumentasi untuk mempermudah tentunya kru berikutnya dalam melakukan kegiatan perawatan pada mesin tersebut. Tentunya ada batasan masalah dalam kasus itu. Agar pembatasan lebih terfokus, maka penulisan ini dibatasi pada yang pertama yaitu perawatan mesin dan peralatan kapal. Berikutnya, peran pengalaman awak kapal dalam kegiatan maintenance. Yang selanjutnya yaitu sistem pencatatan dan dokumentasi untuk perawatan tersebut. Jadi terstruktur, terdokumentasi untuk mempermudah kru berikutnya melakukan kegiatan maintenance ataupun perbaikan. Sistematika penulisan dalam makalah ini adalah sebagai berikut, yaitu yang bab pertama pendahuluan,
Kemudian yang bab 2 ada nanti kajian teori. Bab ketiga ada analisis kasus. Bab 4 ada rekomendasi solusi, serta yang terakhir ataupun bab 5 yaitu kesimpulan. Saya jelaskan dulu pengertian manajemen perawatan ataupun maintenance management, yaitu manajemen perawatan, yaitu suatu pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan perawatan untuk menjaga agar peralatan pada sistem tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian tujuan dan fungsi maintenance pada kapal, yaitu tujuan utama adalah menjaga keandalan pada mesin ataupun peralatan kapal tersebut. Jadi umur kapal, umur permesinan jadi lebih panjang, tidak sering terjadi kerusakan ataupun masalah pada mesin tersebut. Yang berikutnya yaitu mencegah terjadinya kerusakan mendadak. Jadi ketika sebagai contoh, kapal akan bersandar, tiba-tiba ada kerusakan yang mendadak. Itu sangat menghambat, tentunya akan menambah biaya operasional kapal tersebut, dan perusahaan tentunya akan sangat-sangat dirugikan. Adapun fungsi maintenance yaitu meliputi inspeksi kondisi peralatan, yaitu perbaikan kerusakan pada ataupun penggantian komponen pada permesinan tersebut. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis maintenance dalam industri perkapalan. Yang pertama ada preventive maintenance, yang kedua ada corrective maintenance, yang berikutnya ada predictive maintenance dan breakdown maintenance. Saya jelaskan dulu yang preventive maintenance secara singkatnya saja. Perawatan yang dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya kerusakan sebelum terjadi. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Pemeriksaan rutin seperti contohnya crankshaft deflection biasanya kami lakukan secara 2 bulan berkala ataupun 3 bulan berkala, tergantung kebijakan perusahaan ataupun mengacu pada manual book permesinan tersebut. Kemudian corrective maintenance yaitu perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Jadi untuk kerusakan yang telah terjadi dan kita perbaiki itu termasuk corrective maintenance. Yang berikutnya ada predictive maintenance, yaitu perawatan berbasis kondisi yang dilakukan dengan memanfaatkan data dan monitoring untuk memprediksi kerusakan. Seperti sebelumnya, saya jelaskan sangatlah penting adanya dokumentasi pencatatan itu untuk memprediksi adapun dan untuk mencegah kerusakan yang berikutnya. Jadi berbasis pada data tersebut. Itu termasuk pada predictive maintenance. Kemudian yang terakhir yaitu breakdown maintenance, perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan total pada peralatan. Jadi ketika terjadi kerusakan total itu maksudnya breakdown maintenance. Kemudian saya jelaskan peranan pengalaman awak kapal dalam maintenance, yaitu pengetahuan praktis, pengambilan keputusan, serta efisiensi perawatan dan transfer pengetahuan. Pentingnya pencatatan maintenance yaitu bertujuan untuk fungsi pencatatan. Nanti kami jelaskan juga jenis data yang dicatat dan manfaat pencatatan maintenance. Dan sistem dokumentasi di dalam maintenance kapal yaitu saya jelaskan untuk dokumentasi tentunya yang lain sudah pada tahu, yaitu proses penyimpanan dan pengelolaan informasi terkait kegiatan maintenance secara sistematis. Intinya terdokumentasi secara sistematis. Jenis dokumentasi di atas kapal itu apa saja? Yaitu ada logbook mesin, laporan perawatan, checklist inspeksi, dan digital maintenance. Sistem dokumentasi sekarang sudah modern, jadi tidak tercatat secara manual. Sudah banyak perusahaan yang menggunakan sistem digitalisasi seperti Computerized Maintenance Management System ataupun CMMS. Kemudian database maintenance yaitu sistem monitoring berbasis pada sensor pada permesinan kapal tersebut. Dan berikutnya hubungan dokumentasi dengan reliability. Peranan dokumentasi dalam reliability.
dan berikutnya peningkatan reliability. Kemudian kerangka pemikiran dalam hal ini, dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pengalaman awak kapal, kemudian pencatatan, maintenance, serta sistem dokumentasi untuk peningkatan reliability. Artinya seperti ini, pengalaman yang didukung dengan pencatatan dan dokumentasi yang baik akan menghasilkan sistem maintenance yang lebih efektif dan efisien, dan tentunya lebih mempermudah kegiatan operasional kapal. Dalam ringkasan kajian teori, berdasarkan kajian yang telah saya simpulkan, yaitu maintenance merupakan faktor penting dalam operasional kapal. Yang kedua, pengalaman awak kapal berperan besar dalam efektivitas perawatan. Yang berikutnya, pencatatan maintenance lebih mempermudah perawatan yang selanjutnya. Dan dokumentasi yang baik akan meningkatkan reliability pada kapal tersebut. Jadi terstruktur untuk mempermudah kru berikutnya melakukan perbaikan ataupun perawatan, seperti itu ya. Kemudian untuk deskripsi kasus, sebagai contoh saya berikan sebuah kapal kargo mengalami beberapa gangguan pada mesin utamanya selama pelayaran. Gangguan yang sering terjadi antara lain peningkatan suhu mesin, getaran yang sangat-sangat berlebihan, serta penurunan performa mesin. Awak kapal telah melakukan perawatan rutin sesuai jadwal, namun masih terjadi kerusakan berulang. Dari data kasus, kami catatkan frekuensi kerusakan 3-4 kali per tahun. Kemudian downtime 1-2 hari per kejadian. Berikutnya penyebab utamanya yaitu keausan komponen dan keterlambatan deteksi kerusakan. Kemudian analisis peran pengalaman awak kapal yaitu suara mesin yang tidak normal, getaran yang meningkat, perubahan suhu. Namun karena pengalaman yang tersebut tidak didokumentasikan, awak kapal akan kesulitan untuk menemukan masalah atau mencari solusi pada kasus tersebut. Sehingga adapun temuannya yaitu pengalaman bersifat individual, kemudian tidak ada sistem transfer ataupun pengetahuan, dan keputusan maintenance yang tidak seragam. Analisisnya yaitu kurangnya pemanfaatan pengalaman menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kerusakan sehingga meningkatkan resiko kegagalan pada mesin tersebut. Berikutnya analisis pencatatan maintenance itu sangatlah penting, seperti penyebab kerusakan, gejala awal, serta tindakan pencegahan tidak dicatat dengan baik, yaitu berdampak pada sulit melakukan analisis atau memprediksi analisis kerusakan. Kemudian analisisnya, pencatatan yang tidak lengkap menyebabkan hilangnya informasi yang penting yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas perawatan tersebut. Analisis yang terdokumentasi, adapun masalahnya data sulit diakses, kemudian tidak ada database terpusat, dan informasi tidak terupdate. Dampaknya terhadap reliability pada permesinan tersebut yaitu sulit untuk memprediksi kerusakan pada mesin tersebut. Kemudian risiko kegagalan yang meningkat, yaitu analisisnya tanpa sistem dokumentasi yang baik, maka maintenance tidak dapat dimanfaatkan secara maksimum untuk meningkatkan keandalan pada kapal tersebut. Kemudian berikutnya analisis hubungan ketiga faktor. Berdasarkan kasus, terdapat hubungan yang erat antara pertama, pengalaman awak kapal, kedua, pencatatan maintenance, yang ketiga, sistem dokumentasi. Ketiga faktor tersebut sangat mendukung dalam meningkatkan efektivitas maintenance. Temuannya yaitu pengalaman tanpa dokumentasi yaitu tidak dapat digunakan ulang. Dan berikutnya, pencatatan tanpa sistem sangatlah tidak efektif, dan dokumentasi tanpa data yang lengkap akan menjadikan tidak akuratnya untuk melakukan perawatan ataupun perbaikan berikutnya. Pada evaluasi kasus tersebut, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa maintenance belum optimal, informasi tidak terkelola dengan baik, reliability kapal masih rendah. Penyebab utamanya adalah kurangnya integrasi antara pengalaman, pencatatan, dan dokumentasi.
ringkasan pada analisisnya yaitu yang pertama, pengalaman awak kapal penting, namun harus dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, pencatatan maintenance belum lengkap dan sistematis. Yang ketiga, sistem dokumentasi belum mendukung peningkatan reliability pada permesinan tersebut. Kemudian untuk berikutnya yaitu untuk berbasis solusinya. Yang pertama, untuk pemanfaatan pengalaman awak kapal terbagi menjadi sistem pengetahuan, dokumentasi pengalaman, serta pelatihan pada kru kapal tersebut. Perbaikan sistem pencatatan maintenance, standarisasi pencatatan, penggunaan format terstruktur, serta evaluasi yang berkala sangat-sangatlah penting. Berikutnya, pengembangan sistem dokumentasi, yaitu digitalisasi dokumen dan integrasi data, serta monitoring dan selalu terupdate tentunya ya. Kemudian berikutnya yaitu peningkatan reliability kapal, yaitu maintenance berbasis data, serta preventive maintenance, serta continuously improvement. Dalam ringkasan rekomendasi, yang pertama mengoptimalkan pengalaman awak kapal, kemudian kedua memperbaiki sistem pencatatan, dan yang ketiga mengembangkan dokumentasi digital serta meningkatkan reliability melalui data tersebut. Kemudian kesimpulan pada kasus hasil pembahasan tersebut, yang pertama ditemukan bahwa pengalaman awak kapal sangat penting dalam maintenance. Yang kedua, pencatatan maintenance berperan sangatlah penting, serta yang berikutnya integrasi antara pengalaman, pencatatan, dan dokumentasi merupakan hal yang utama untuk meningkatkan efektivitas manajemen perawatan pada kapal tersebut. Kemudian untuk saran pada kasus tersebut, yang pertama, perusahaan pelayaran perlu meningkatkan sistem manajemen maintenance berbasis pengalaman awak kapal. Jadi perekrutan untuk kru kapal yang berpengalaman sangat-sangatlah penting untuk menjamin operasional kapal yang sangat baik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, diperlukan sistem pencatatan yang lebih lengkap dan terstruktur untuk tentunya mempermudah kru berikutnya melakukan perawatan secara berkala. Yang ketiga, implementasi sistem dokumentasi digital sangatlah disarankan, tentunya untuk mempermudah kru melakukan pencatatan apabila secara digital tentunya lebih efisien. Dan yang terakhir, pelatihan awak kapal perlu ditingkatkan untuk mendukung transfer pengetahuan. Jadi adanya training dari perusahaan itu sangatlah penting untuk meningkatkan atau mendukung kegiatan ataupun meningkatkan knowledge pada kru kapal tersebut. Baik, terima kasih. Saya kira presentasi dari saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.